Selamat malam para pemerhati terumbu karang. Selamat ketemu lagi dengan saya Munasik melalui Sudut Terumbu. Sudut Terumbu akan mengupas, membahas dari berbagai sudut. Pada episode kedua kali ini kita akan membahas mengenai ikan karang dan terumbu karang. Saya say hello dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati terumbu karang yang budiman, episode kedua ini kita akan membicarakan tentang ikan karang dan terumbu karang dalam sebuah pertanyaan. Apakah setiap terumbu karang punya ikan karang yang sama? Sehingga nanti kita akan membahas, menghadirkan narasumber, yaitu rekan kita, sahabat kita, Mas Andreas Harimulyati, dan nanti pembahas dosen muda kita, Mas atau Bang Beginar Subhan. Perlu kita ketahui bahwa kita semua, kalau kita menyelam untuk melihat kondisi terumbu karang, di samping kita melihat karang, maka ada ikan-ikan karang yang berasosiasi. Nah, kenapa ikan karang ada di sana? Kemudian apa saja ikan itu, jenisnya apa saja? Ini yang menjadi menarik untuk dibahas. Beberapa literatur menyebutkan bahwa kita bagi 3 bagian atau 3 kelompok. Ada ikan indikator, ada ikan mayor, ada ikan target. Dan tentu para pemerhati terumbu karang sudah tahu apa itu ikan mayor, apa itu indikator, dan apa itu ikan target. Mari kita cek dulu apakah Mas Andreas sudah bergabung dengan kita. Sepertinya kita akan nantinya mendapatkan tamu yang sehari-hari adalah sebagai founder, pengelola dari kafe penyelaman. Beberapa status Facebook yang beliau biasanya tulis adalah mengenai kehidupan bawah laut, tentang ikan karang, tentang avertebrata laut yang berasosiasi dengan terumbu karang. Ini menarik, beberapa rekan sudah join. Silahkan nanti jika ada yang perlu didiskusikan oleh teman-teman semua, nanti bisa disampaikan melalui chat, melalui bisa join dengan nantinya di dalam ruang Sudut Terumbu ini. Sudut Terumbu akan membahas terumbu karang dari berbagai sudut. Kalau kita menyimak bahwa terumbu karang adalah rumah ikan, tempat tinggal, tempat berlindung, juga menjadi tempat untuk berpijak bagi ikan-ikan karang. Sehingga masyarakat mengenal bahwa terumbu karang adalah rumah ikan. Sehingga jika terumbu karang tidak ada ikan karang, ini adalah ada yang mengkhawatirkan. Nah, hal ini yang kemudian menjadi perhatian para peneliti. Sampai sekarang ada yang namanya sertifikasi penilai kondisi ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait. Salah satunya adalah harus memiliki kompetensi mengenai penilai komunitas
ikan karang. Nah, nanti penilai komunitas ikan karang ini nantinya penting untuk menghitung, mengukur mengenai kondisi atau komunitas ikan karang. Saya akan mengundang untuk bergabung. Mudah-mudahan sudah masuk. Saya mengundang juga Mas Beginer Subhan atau Bang Begin. Selamat malam, Mas Andreas. Selamat malam, Mas Masik. Ya, Selamat malam. sehat selalu. Ya. Alhamdulillah. Ya, selamat malam, Bang Begin. Selamat malam. Ya, ini suara-suara apa gerangan ini? Wah, penampilannya Agak beda, Pak. Ya. Suara sekarang jadi anak muda benar ini. Nah. Baik, ya, saya sudah. Mas Begin, selamat malam. Malam. Monggo, silakan untuk bersapa dulu Mas Bang Begin dan Mas Andreas. Ini suara dari mana ya, saudara? Apa ini yang menyebabkan? Ya, baik. Kita mengenal Mas Andreas ini adalah pengelola kafe penyelaman, dan tentu kita ingin tahu nih sebenarnya aktivitasnya Mas Andreas ini apa saja ini di saat pandemi ini. Apakah masih menyelam dan masih juga bercengkrama dengan ikan-ikan karang? Ini yang perlu disampaikan kepada para pemerhati terumbu karang. Silakan Mas Andreas. Terima kasih Mas Munasik dan Mas Begin. Salam sehat ya. Ya, saat ini sudah memasuki tahun kedua nih ya pandemi, dan saat ini mungkin boleh dibilang mulai recovery untuk kegiatan saya. Di awal-awal tahun pertama itu cukup terhenti ya semua kegiatan, baik untuk kegiatan ke lapangan dengan pengamatan terumbu karang, ikan khususnya untuk saya, dan juga kegiatan penyelaman dalam rangka pembelajaran ataupun sertifikasi. Nah, untuk kafe penyelaman sendiri sebenarnya ini bukan kafe dalam arti sesungguhnya, tapi kafe penyelaman ini merupakan satu wadah bagi kami dan teman-teman tadinya di sekitar tempat tinggal, di sekolah anak saya ini beberapa orang tua punya minat untuk belajar selam, jadi kami membentuk sebuah komunitas. Tapi dalam perjalanannya kafe penyelaman lebih digemari teman-teman muda, mahasiswa, baik dari Undip, Semarang, Unhas, juga dari teman-teman IPB Bogor, dan sekarang dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya di jurusan sistematika sistem informasi kelautan. Kira yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan malam ini. Ya, kafe penyelaman ternyata bayangan kita, saya pikir adalah kafe ya, ternyata adalah wadah bagi para penyelam. Jadi menarik
para pemirsa, pemerhati terumbu karang. Jadi Mas Andreas ini adalah instruktur diving yang juga alumni kelautan Undip dan sudah mendedikasikan dirinya sebagai peneliti terumbu karang, terutama ikan-ikan karang. Mas Andreas, terumbu karang yang menarik dan ikan-ikannya sangat variatif di Indonesia ada di mana? Maaf, agak terputus. Mas Munasik, Oh, boleh diulangi? oke. Saya coba ulangi lagi. Sudah bisa? Iya, Oke, sudah sekarang dengar sudah. saya ya? Oke. Eh, Kalau Anda selama ini menyelam di terumbu karang di Indonesia, di mana terumbu karang yang memiliki ikan karang yang sangat luar biasa menarik begitu. Terima kasih ya. Sepanjang pengalaman saya dari beberapa lokasi yang pernah saya kunjungi dari Sumatera hingga ke Papua, ada sebenarnya banyak tempat yang sungguh luar biasa. Jadi eh, saya mau mengatakan bahwa Indonesia ini sungguh sungguh luar biasa dari keragaman baik terumbu karangnya, baik ikan maupun biota-biota laut lainnya. Jadi Ya, kalau ya. di mana yang paling baik, saya kira sulit mengatakan yang terbaik karena tiap lokasi punya keindahan, punya karakter yang berbeda-beda ya. Itu, Oke, ya. Pak. Baik. Ya, itulah kemudian yang menjadi topik bahasan kita kali ini. Di dalam episode kedua Sudut Terumbu ini, kami memasang satu bahasan, yaitu apakah setiap terumbu karang itu memiliki ikan karang yang sama. Sehingga pertanyaan ini yang perlu nanti kita klarifikasi. Bagaimana eh, di satu tempat itu disebut dengan memiliki keragaman yang tinggi, kemudian memiliki apa? Ada namanya ikan karang, terumbu karang yang sepi. Nah itu, terumbu karang ada yang sepi, ada yang rame. Dan tentu Mas Ya, Andri karena sudah terbiasa menyelam di Indonesia Timur misalnya dibandingkan di Indonesia Barat, mungkin bisa diberikan satu penjelasan adakah perbedaan antara ikan-ikan karang yang berasosiasi dengan terumbu karang di timur dengan di Indonesia Barat. baik. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya sedikit bercerita mengenai awal saya belajar atau mengenal terumbu karang. Jadi saya mulai tahun 90, itu saya menyelam di Karimun Jawa. Ya. Karimun Jawa, kemudian ke Kepulauan Seribu. Nah, suatu saat saya dapat kesempatan menyelam di Situbondo, kemudian sedikit ke timur, Bali, dan Lombok. Ketika saya ke Situbondo, itu saya mendapat apa? Dalam diri saya bertanya, kenapa ikan di Situbondo ini sangat berbeda? Terumbu karangnya juga berbeda dengan menyelam di Karimun Jawa, di Kepulauan Seribu. Ketika saya menyelam di Lombok, tambah berbeda lagi. Nah, kemudian saya mencoba mengelompokkan
awal saya belajar itu saya melihat ikan dan terumbu karang di Kepulauan Seribu dan di Karimun Jawa itu mirip. Tapi ketika agak ke timur, di Situbondo, kemudian ke Lombok, Bali, itu mereka berbeda dengan yang ada di Laut Jawa ini. Mereka lebih jernih airnya, kemudian terumbu karangnya juga sedikit berbeda. Tetapi ikannya ini yang lebih berbeda kelompoknya. Mas Andre, mungkin saya potong sebentar. Bang Begin mungkin ada masalah dengan koneksinya. Coba nanti kelihatannya di tempat Bang Begin ini bisa berbunyi. Ini ada masalah dengan. Coba. Ya. Ya, oke. Sekarang gimana? Aman. Oke, silakan dilanjutkan, Mas Andre. Ya. Baik. Ya. Nah, dengan sejalan waktu saya 6 tahun di Komodo, kemudian di Papua, di Raja Ampat khususnya, mengelilingi kepulauan di Raja Ampat dan beberapa pulau. Saya berbagi pengalaman di Wakatobi, Berau, dan Kepulauan Maluku. Saya mendapatkan banyak masukan, banyak tambahan gitu, kayak perpustakaan begitu, referensi terumbu karangnya ini bermacam-macam, tidak hanya karang dan ikan, tapi karang yang tumbuh di tebing, karang yang tumbuh di dekat laguna itu ternyata mempengaruhi apa yang hidup di dalamnya. Nah, ketika 2017-2018 saya sebelumnya 2012 saya dapat kesempatan ke Pulau Bintan, kemudian ke Pulau Belitung, dan 2018 ke Padang dan ke Aceh. Nah, ada gambaran di sisi sebelah barat. Jadi ternyata memang kepulauan Indonesia ini memiliki jenis-jenis atau karakter terumbu karang yang berbeda-beda. Nah, karang-karang yang berbeda ini kemudian saya lihat mempengaruhi apa yang hidup di dalamnya. Saya sampaikan tadi. Jadi ketika saya menyelam di Padang, saya berjumpa dengan ikan yang saya belum pernah lihat di bagian timur Indonesia, seperti ikan Lucanus indicus, kemudian ada jenis ikan kepe-kepe atau dam shellfish, itu yang setelah saya telusuri itu lebih mirip di perairan Hindia, lebih dekat ke perairan Andaman. Dan ini kemudian ini melengkapi adanya pengaruh dari konektivitas dari hubungan dengan samudra yang berdekatan. Jadi selain juga bentuk-bentuk terumbunya, ternyata oceanografi ini ada kemungkinan berpengaruh. Ketika saya beberapa tahun lalu di Pulauan Aru, ikan-ikannya sangat unik, dalam arti di Aru ini terpisah ya dari Kepulauan Maluku, terpisah dengan Papua. Jadi saya tidak melihat ikan-ikan yang ada di Indonesia dimanapun, tetapi ketemu di Kepulauan Aru. Dan setelah saya cari-cari, mereka dekatnya dengan Australia bagian utara. Dan ikan-ikannya ada di barat maupun di Indonesia Timur itu tidak ada di sana. Jadi kalau kita sering melihat ikan kepe-kepe,
Chaetodon octofasciatus, kemudian Henicus varius, ya itu kita sama sekali nggak jumpai di sana, nggak berjumpa satupun. Tapi GP-GP-nya adalah GP-GP yang dekat dengan Australia bagian utara. Nah, seperti itu. Sedangkan Indonesia bagian tengah itu memiliki karakter tersendiri. Indonesia bagian timur itu sendiri. Tetapi di tiap-tiap kelompok tadi masih ada lagi jenis-jenis ikan yang lebih khusus lagi. Ya, Demikian, Mas. ini ya menarik ini Mas Andreas. Saya sebagai orang yang juga mengamati beberapa, mungkin tidak sebanyak tempat-tempat yang dikunjungi oleh Mas Andreas, memang ada satu indikasi bahwa setiap terumbu karang ini memiliki keunikan di dalam komposisi ikan-ikan karang. Yang menarik tadi itu ada di Aru, ya kemudian yang ternyata yang di daerah Padang ternyata bisa sama dengan Andaman, Laut Andaman, kemudian yang di Aru menyerupai di Australia bagian utara. Jadi ini memang perlu ini kalau ada pemerhati terumbu karang yang paham mengenai oceanografi akan bisa dihubungkan bagaimana arus-arus atau bagaimana terutama Arlindo ini saya curiga ini Bang Begin ya, mungkin juga Bang Begin punya pengalaman di mana itu Somlaki ya, mungkin di daerah ya Somlaki sudah menelusuri di daerah timur sana. Kira-kira juga punya pengalaman yang sama dengan Mas Andre ini enggak nih Bang Begin? Iya betul tuh Pak Munasik ya. Memang yang pertama kalau dari barat ke timur ya itu kondisi terumbu karang cukup berbeda dan karakteristiknya terutama di daerah-daerah barat Sumatera itu cukup khas juga itu formasi dasar lautnya ya, terutama yang di daerah-daerah Padang. Nah, sedangkan yang di memang menarik ya kayak di Somlaki itu formasi terumbu karangnya itu dia memang dipengaruhi yang di daerah selatan ya, selatan Indonesia ya. Jadi formasi karangnya juga itu rugosity-nya itu sangat tinggi ya, banyak celah-celah gitu ya, yang cukup berbeda dengan daerah-daerah lain gitu ya. Seperti di daerah kalau selatan saya pernah ke ini juga ya, Sumbawa misalnya gitu. Nah itu juga berbeda. Nah jadi memang sangat unik kajian-kajian ini. Makanya kami menambahkan tuh Pak Munasik untuk kajian-kajian ikan ini ke genetik juga. Nah, jadi karena tadi ini apalagi informasi dari Mas Andre gitu ya. Kalau dilihat dari spesies dan lain-lain itu bisa berbeda, tapi yang menarik juga nanti kita melihat secara genetik apakah ada kesamaan atau kekhasan dari ikan-ikan tersebut gitu, atau nggak cuma ikan sebenarnya tapi biota laut di Indonesia itu seperti apa gitu. Nah ini dari info dari Mas Andre ini luar biasa ini terkait dengan biodiversity di Indonesia gitu ya. Pak Munasir. Saya setuju itu kalau nanti ke depan ada proyek ini, kebetulan Bang Hawis juga kayaknya hadir di acara ini bisa memberikan nantinya saran-saran. Coba nanti kalau ada waktu nanti kita invite di ruang kita ini. Saya setuju dan ini juga banyak senior yang datang, ini ada Bu Dr. Retno, ada Bu Yosefin. Waduh, terima kasih sudah ada teman-teman yang bergabung dari Universitas Jenderal Sudirman juga di bawah Bu Rose. Terima kasih sudah bergabung menyimak acara Sudut Terumbu ini. Memang kita akan membahas terumbu karang dari berbagai sudut. Dan saya menarik lagi ketika Bang Begin menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Andre, rugositas.
ini yang saya tertarik, rugositas. Mungkin Mas Andre bisa cerita mengenai yang panjenengan maksud dengan tadi itu berbicara mengenai terumbu yang berbeda itu akan seperti apa ya? Terumbu yang berbeda itu apakah rugositas atau memang atau zona-zonanya yang berbeda? Misalnya kita kemarin nih di mana di Bunaken antara daerah yang slope ya. Ternyata Bang Bekin cerita, Pak, kalau di sini memang trigger fish. Tapi kalau yang di sebelah sana, kita akan mendapatkan pesudantias yang banyak. Ini juga menarik. Mas Andre gimana itu? Ada pesudantias ini juga di Karimun Jawa atau di bagian tengah Laut Jawa kita ini nggak ketemu nih pesudantias. Tapi di beberapa, ya di timur ya, mulai di Bali itu kita sudah mendapatkan. Nah, silakan dijelaskan kepada kita ini Iya. rugositas dan Jadi juga terkait dengan saya menemukan apa itu posdantias ini apakah memang betul-betul garis Wallacea ini ah, menjadikan perbedaan ini. Oke, monggo monggo. ya, eh, benar sekali yang disampaikan Mas Bigin ya. Jadi ada di daerah Banda itu air yang dingin dalam. Wah, pada musim tertentu itu ikan-ikan trigger itu sangat melimpah, ya, sangat melimpah. Itu tiap tahun kita bisa jumpa. Nah, tetapi eh, di daerah lain kita belum tentu ketemu, ya. Ya, ya. Nah, mengenai pisau dan tias itu juga kebanyakan memang di daerah timur. Nah, kita perlu melihat apa ya karakter dari ikan-ikan tersebut. Mereka jenis pemakan apa? Mungkin di perairan tersebut apakah mengandung apa plankton yang cukup tinggi? Nah, kita perlu lihat di situ. Nah, tentang Sudantias itu bukan cuma di daerah timur ya. Jadi saya kira kita nanti bisa melihat apa saja yang mempengaruhi jenis ikan tertentu ada di terumbu karang tertentu. Nah, itu bisa kita klasifikasikan gitu. Ya, Tetapi untuk saya ingin merespon mengenai Sudantias itu di sebelah barat kita juga punya Sudantias dan bahkan ketika di Pulau Weh itu saya berjumpa dengan Sudantias yang tidak saya jumpai atau belum saya jumpai di daerah Indonesia Timur. Nah, ini sama-sama Sudantias saya, tetapi memang jenisnya sedikit berbeda kalau kita bicara atau kita mengamati ikan-ikan Sudantias ini di Indonesia Timur. Jadi kebetulan juga dia ada di kedalaman 40 meter, walaupun di Indonesia Timur juga ada jenis-jenis yang bisa hidup sampai lebih dari 60 meter. Nah, tadi mengenai bagaimana kita melihat terumbu karang bisa mempengaruhi ikan-ikan yang tinggal di dalamnya, saya melihat bahwa selain zona, selain tipe, yaitu fringing, barrier, atol, dan patch reef, kita juga melihat ke tentang zonanya, apakah dia terletak di luar, ataukah outer reef-nya, atau dia di back slope, atau di laguna, kemudian juga dari itu mempengaruhi paparan energinya. Apakah dia terumbu karang yang kena energi gelombang tinggi, atau energinya rendah, atau sama sekali tidak kena gelombang. Kemudian juga arus, ini juga bisa mempengaruhi bentuk-bentuk dari terumbu karang, substratnya, apakah ada supply sedimen ataukah tidak, apakah itu kars, gitu, apakah itu campuran, atau bahkan mungkin rubble. Ini dari
lokasi-lokasi yang pernah kami amati itu mempunyai perbedaan karakter. Jadi yang bisa secara jelas ya kita lihat perairan di Pulau Jawa atau di utara Pulau Jawa ya, Kepulauan Seribu, kemudian di Karimun Jawa, kemudian dibandingkan dengan di sebelahnya Nusa Tenggara, Komodo, Lombok, Bali, itu dari sisi jenis tipe terumbunya mungkin sama, tetapi dari kedalaman, kemudian arusnya, gelombangnya itu sudah berbeda. Lalu kalau kita bergeser lagi ke Wakatobi, misalnya, itu tipe tipe atol ya. Demikian juga kalau tipe atol yang kita jumpai cukup berbeda itu di Ayau, sebuah kepulauan di utara Raja Ampat. Itu dia agak terpisah dari pulau-pulau lain, ya, dia lebih dekat ke Kepulauan Helen di Palau. Nah, ini juga berbeda. Kemudian kalau kita kembali lagi agak ke timur ke Cendrawasih, Teluk Cendrawasih ini semi tertutup dan mengalami evolusi dari dia terbuka kemudian tertutup teluknya, kemudian terbuka lagi. Ini sangat unik, sangat berbeda dengan yang lain. Seperti juga Kepulauan Maluku, di Pulau-Pulau Banda, di Pulau-Pulau Lease, itu kelompok atau kelompok-kelompok ikan yang hidup di sana sangat berbeda dengan di wilayah lainnya. Kemudian kalau kita ke Pulau Sula, itu sebelah timurnya Banggai, itu berbeda lagi. Jadi kelompok-kelompok ikan yang kita jumpai itu berbeda juga dengan maksudnya berbeda karena terumbu karang di sana kalau menurut saya agak terpisah ya dengan kelompok yang ada di sekitarnya. Dia dekat dengan Banggai atau dekat dengan Teluk Tomini. Jadi lebih dekat ke sana. Nah, selain tadi karakter ini juga tadi di awal kita sampaikan oceanografinya ini punya pengaruh dalam penyebarannya. Karena kemudian saya mencatat ya ada jenis-jenis yang secara geografis terpisah, ya, tapi menjumpai jenis ikan yang sama. Contohnya kemarin di Kalimantan Selatan, itu beberapa jenis ikan itu saya jumpai di Kepulauan Aru. Nah, kemudian juga ada beberapa jenis ikan yang ada di Kepulauan Seribu, itu juga ada di Kepulauan Aru maupun di Kepulauan Kalimantan Selatan. Nah, ini memang saya rasa untuk menyimpulkan atau untuk mendeliniasi tadi wilayah-wilayah, apakah ini karena rugositasnya atau karakternya, kita perlu memperdalam pengamatan tersebut sehingga kita bisa mendapat suatu kesimpulan. Paling tidak kita bisa memetakan tipe-tipe klasifikasi dari terumbu karang dengan kelompok-kelompok ikannya yang ada di dalamnya. Saya kira itu akan menjadi kajian yang menarik, apalagi kalau dipadu dengan tadi ya uji DNA-nya. Wah, itu kita akan lebih jelas gitu di mana konektivitas oceanografi dengan DNA ini atau dengan riwayatnya. Ya, ini menarik Mas Andreas penjelasannya. Jadi ternyata tidak hanya satu faktor. Memang kalau kita sudah ke lapangan, kita sudah menyelam, melihat keadaan ini menjadi banyak pertanyaan.
tetapi kita ternyata lupa bahwa kita banyak hal yang harus kita kerjakan, terutama adalah bagaimana bersinergi untuk melakukan penelitian bersama, atau data-data Mas Andre itu kemudian dibukukan ya. Setelah dibukukan, kemudian dicari sebenarnya yang faktor apa yang sangat mempengaruhi. Tadi banyak sekali sudah ada energi gelombang, ada arus, ada tipe terumbu, zona terumbu, rugositas, substrat. Wah, banyak sekali ini. Lalu biasanya kalau teman-teman di perguruan tinggi mesti bagaimana menyederhanakan faktor-faktornya agar kita bisa. Oke, ini juga nanti akan menarik lagi jika kalau sudah ada proyek besar mengenai genetic connectivity. Wah, ini Bang Bekin ini bisa berkolaborasi dengan lab-labnya Bang Hawis, kemudian juga bisa di lab kami yang di Semarang. Ini juga sedang mengembangkan genetic connectivity meskipun baru sebatas belum menasional seperti di Bogor ya, seperti di PB University ya. Tapi saya melihat ada gerakan untuk nantinya mendapatkan data yang oke, Bang Bekin, kalau sekiranya besok ini ya, ke depan itu ya, untuk penelitian genetic connectivity, ini kira-kira bagaimana yang harus ditempuh ini untuk teman-teman, terutama saya menyarankan bahwa Mas Andre, pengalaman, data itu kita kumpulkan dulu, kemudian yang bergerak kemudian adalah Bang Bekin ini bagaimana dengan genetic connectivity. Iya Pak. Oke, Wah, ya. ini memang tantangan ke depan itu multi tools ya Pak ya. Kita Ya. harus gunakan ya supaya tadi ternyata kehadiran suatu organisme di suatu tempat itu banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya. Jadi memang secara ekologi kita sudah banyak informasi ekologinya dan menggunakan ya bagi kita nih orang-orang ekologi genetika ini salah satu tools juga untuk membantu tadi mempelajari ekologi ini Pak Munasik. Yang paling penting memang ketika ya Indonesia ini memang terlalu besar kalau kita urusin sendiri Pak. Ya, betul. Kita itu terlalu kecil untuk mengcover Indonesia ini. Nah, memang terutama nanti untuk genetic connectivity misalnya Pak ya, itu perlu kolaborasi yang luas ya, dan kuat gitu untuk bisa mengcover seluruh wilayah Indonesia gitu. Nah, kebetulan saya sendiri nih baru ditugaskan oleh teman-teman ini untuk menggawangi Indonesian Marine and Fisheries Genetic Network gitu Pak. Ini baru 2 hari yang lalu. Nah, ini memang network dari berbagai peneliti dari berbagai universitas. Ini secara voluntary Pak Munasik, secara kesadaran bersama bahwa kita ya harus bareng-bareng nih supaya lebih speed up seperti itu. Nah, jadi yang paling penting genetik ini akan lebih mudah dan ringan kalau kita kolaborasi. Apalagi saya melihat kiprah teman-teman ya, seperti Mas Andre gitu ya, dan teman-teman yang di lapangan Pak Munasik, mereka inilah sebenarnya sumber informasi yang sangat valid gitu tentang kondisi yang ada di lapangan seperti itu. Nah, jadi kita juga para peneliti di kampus yang yang meneliti ini memang perlu ya seperti ini nih, ngajak ngobrol teman-teman yang di lapangan Pak Munasik, kira-kira apa pengetahuan di lapangan itu apa saja gitu, dan apa yang kita bisa kolaborasikan, karena saya yakin
ini ceritanya Mas Andre ini, kalau kita kupas tuntas, itu akan banyak apa ya, memecahkan atau menemukan hal-hal baru gitu yang selama ini kita saintis juga di dunia ini nggak tahu juga, karena kan memang Mas Andre benar-benar ada di lapangan day to day, penelitian dulu ya, apa pengamatan gitu, terus di masyarakat juga melihat seperti apa. Nah, inilah yang perlu kita bangun juga, Pak Mun, ke Oke. teman-teman yang benar-benar di lapangan gitulah. Makanya saya juga mulai nih masuk nih ke teman-teman industri selam nih. Jadi menjadi instruktur selam itu salah satu kamuflase sebenarnya, supaya bisa mulai masuk nih ke teman-teman penyelam-penyelam, dive guide dan lain-lain, karena saya lihat mereka lebih jeli melihat perubahan di lokasi mereka gitu. Mereka tahu ada yang baru, ada yang hilang gitu misalnya. Nah, ini kolaborasi semua pihak itu penting, Pak Mun. Terima kasih. Oke. Ya, makasih Bang Begin. Wah, ini saya jadi semakin terbuka, jadi harus ada tahapan-tahapan untuk menindaklanjuti pengalaman Mas Andre ini. Mudah-mudahan ini juga diikuti oleh teman-teman di Ikatan Sarjana Oceanologi Indonesia, karena kita juga didukung oleh teman-teman ISOI, teman-teman Iskindo, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia. Kemudian ini adalah dosen-dosen muda yang juga hadir di dalam IG Live ini, untuk bisa bersama-sama memikirkan kira-kira desainnya seperti apa untuk berkolaborasi, untuk bisa, karena kita tahu tadi Bang Begin menyatakan ini, saya sangat setuju, Indonesia itu sangat besar dan tidak bisa dikerjakan oleh 1-2 orang. Nah, ini membutuhkan juga kepemimpinan penelitian yang kuat dan disertai pendanaan, dan saya yakin pendanaan itu kemudian, tapi yang penting adalah bagaimana tekad kita. Saya setuju dengan tadi bahwa teman-teman di lapangan, para penyelam, nah ini saya terpikir juga ada namanya science citizenship misalnya begitu, untuk bisa dikembangkan. Jadi nanti buku-buku mengenai kondisi terumbu karang dan ekosistem atau ikan-ikan karang atau ekosistem terkait itu nanti bisa diproduksi di bawah nanti koordinasi oleh perguruan tinggi. Disinilah akademisi, saya setuju jika seorang dosen juga sekaligus menyamar sebagai instruktur gitu ya, sebagai instruktur selam. Jadi artinya biar bisa bergaul dengan teman-teman di lapangan. Oke Mas Andri, sekarang kalau panjenengan itu di lapangan dan sudah komplit seperti ini, sekarang posisi data itu ada di mana, itu data mengenai ikan-ikan karang yang sudah panjenengan survei di beberapa lokasi? Ya, untuk data itu sebagian memang selama saya mengikuti pengamatan, saya masih menyimpan. Memang untuk menjadikan data-data tersebut sebuah produk atau sebuah informasi yang terintegrasi itu nantinya mesti ada izin ya dari lembaga-lembaga yang di mana telah mendanai kegiatan-kegiatan tersebut. Tentunya ini sangat dimungkinkan ya, selama bahwa informasi yang akan kita hasilkan ini untuk kepentingan yang lebih besar, untuk pengembangan selanjutnya ya, untuk tahap-tahap selanjutnya. Demikian Mas Munasib. Oke, ini saya juga terus kemudian teringat kita ada namanya KRMIS ya, Coral Reef Management Information System kalau tidak salah gitu ya. KRMIS ini yang juga memiliki data-data kondisi terumbu karang, juga ikan karang di seluruh Indonesia, titik-titik yang sudah dipantau ini kemudian diinformasikan melalui website dan atau sistem informasi yang sudah memadai. Ini juga bisa dimanfaatkan, dan jika ini ketemu teman-teman yang orang-orang ahli di bidangnya, terutama adalah ikan-ikan karang
atau kondisi ekosistem terumbu karang berkumpul, nanti bisa akan menceritakan sebenarnya kekhasan dari ikan-ikan karang kita ini di berbagai lokasi ini bagaimana. Saya menjadi teringat bahwa apakah pertanyaan ini menjadi terus kemudian pertanyaan kunci di malam hari ini. Apakah ada hubungannya misalnya ikan-ikan yang di Hindia, Samudra Hindia, jadi terumbu karang yang di Samudra Hindia akan memiliki satu karakteristik komposisi tersendiri, kemudian yang ada di perairan Laut Jawa dan Kalimantan itu memiliki satu kelompok tersendiri, Bali, Nusa Tenggara memiliki kelompok sendiri, Maluku, Laut Aru dan sebagainya, kemudian Papua, juga Banggai dan daerah tengah di sekitar Teluk Tomini akan memiliki satu karakteristik tersendiri. Kalau ini punya seperti itu, ini sudah informasi yang bagus bagi pemerhati terumbu karang termasuk nanti pengelolaannya. Bagaimana Mas Andri? Apakah seperti itu enggak modelnya pengelompokan itu? Jadi untuk saat ini saya sudah sudah ada para peneliti ya, mungkin ini peneliti-peneliti yang kita perlu untuk belajar ya. Mereka sudah mengkelompokkan ya jenis-jenis terumbu karang dengan kekayaan biodiversitas jenis maupun tadi klasifikasi kelompoknya itu sudah ada. Jadi beberapa sudah dipublikasikan. Nah, ini tentunya perlu lebih disebarkan ya supaya dari lebih banyak teman-teman pemerhati ini bisa punya reference paling tidak untuk berikutnya apa yang perlu ditindaklanjuti, kekurangan-kekurangan apa yang perlu dilengkapi, dan tadi data-data itu apa yang perlu dikerjakan dengan apa yang sudah ada, seperti itu. Menurut saya. Ya, ini penting. Saya rasa nanti menjadi satu catatan kecil bagi sudut terumbu untuk menyampaikan kepada teman-teman pemerhati terumbu karang, terutama para peneliti yang concern terhadap kondisi ekosistem terumbu karang dan terkait dengan komposisi jenis atau ikan-ikan karang yang berasosiasi. Nah, ini mungkin sebelum kita akhiri, saya pengen mendapatkan informasi. Kita punya ikan-ikan mayor, kita punya ikan-ikan indikator, dan kemudian ikan target. Kalau menurut Mas Andre, ini masih relevan nggak ini untuk sebagai satu indikator apakah terumbu karang itu sehat atau tidak berdasarkan dari ikan-ikan 3 kelompok yang sudah umum kita ketahui ini? Saya kira ya masih relevan. Ya, jadi tadi kelompok indikator, kelompok major, kelompok ikan target. Ya, kita tinggal menggunakannya sesuai tujuan kita. Jadi ada kan pengelolaan untuk konservasi, ada pengelolaan untuk melihat intervensi dari pengelolaan tersebut. Jadi maksud saya bahwa ikan indikator itu untuk melihat keanekaragaman karang ya biasanya. Kemudian ikan mayor, ikan-ikan target ini, tapi dalam perkembangannya itu ditambah sekarang. Ada ikan-ikan herbivora, kelompok pemakan alga. Ini hubungannya dengan mengukur resiliensi untuk kemampuan pulih kembali. Jadi ikan-ikan seperti ikan kakatua, ikan kulit pasir, dan ikan beronang, ini kelompok-kelompok penting yang ini kehadirannya menjadi indikator kesehatan terumbu karang. Selain tadi ada ikan indikator KPKP sebagai ikan indikator keanekaragaman karang, tapi juga ikan-ikan target. Ini target ekonomi, ini juga menjadi salah satu indikator bagaimana
potensi dari terumbu karang tersebut untuk pengembangan perekonomian setempat. Saya kira masih sangat relevan. Tinggal memang ini sudah berkembang dengan kelompok-kelompok yang lain seperti ikan herbivora. Oke, wah ini juga akan menjadi penting bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar mengenai terumbu karang. Informasi ini akan menjadi bahan mereka untuk mengkaji. Harapan saya kita punya desain penelitian nasional berdasarkan informasi yang ada, sehingga ke depan ini apa yang belum kita kerjakan, kemudian bisa kita bikin roadmap bagaimana penelitian terkait dengan kondisi ekosistem terumbu karang beserta ikan-ikan karang yang berasosiasi. Ini penting juga, yang hadir di sini ada Bapak Ibu dosen juga bisa nanti memberikan saran-sarannya. Jadi chat silahkan masuk saja di sini. Kalau barangkali saya tidak bisa menginvite di ruang ini, tapi satu hal bahwa sudut terumbu akan hadir secara periodik untuk episode-episode berikutnya. Untuk menutup di kesempatan kali ini, saya berikan Mas Begin untuk memberikan satu closing sebelum nanti Mas Andre yang terakhir. Ya, silakan, terima kasih Pak Munasik. Saya sangat terpukau nih cerita dari Mas Andre yang memang sangat luar biasa gitu ya. Saya tahu Mas Andre ini banyak berperan di balik penemuan spesies baru di Indonesia. Jadi nah, makanya saya sangat berharap kolaborasi antara teman-teman semua ya, baik tadi melalui citizen science tadi, dan memang kita peneliti harus merangkul semua pihak yang sebenarnya kita sudah ada komunitasnya Pak Munasik dulu ya, Increase ya. Nah itu rumah kita itu harus kita bangunkan lagi dan mengajak lebih banyak pihak yang bisa bergabung di sana dan kita hidupkan kembali sehingga nanti bisa baik yang profesional ya, penyelam, hanya hobis misalnya itu bergabung di sana dan kita benar-benar bisa bersama-sama menjawab permasalahan-permasalahan dan peran penting terumbu karang bagi Indonesia. Nah, kata kuncinya ya kolaborasi itu menjadi sangat penting. Satu lagi sih kolaborasi dan saling percaya gitu ya, bahwa kita niatnya sama nih, gitu, untuk kebaikan terumbu karang Indonesia dan kemaslahatan bangsa Indonesia. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, good. Terima kasih Bang Begin, dan silakan Mas Andre untuk bisa memberikan closing di malam hari ini, pesan kepada adik-adik juga, para calon peneliti yang nantinya penerus dari generasi berikutnya. Silakan Mas Andre. Terima kasih Mas Munasik, Mas Begin, dan teman-teman pemerhati sudut terumbu ini. Buat teman-teman muda ya, jangan kalah sebelum maju ya. Mari kita ya ke lapangan ya, jangan puas hanya di kota ya. Semua pengalaman yang bagus itu ada di lapangan ya, di daerah ya, di laut, bukan di sudut kota, tapi sudut terumbu itu ada di lapangan. Jadi mari kita ubah ya ke lapangan ya. Sekarang di lapangan sudah banyak internet ya, jadi silahkan kalau setelah mengambil data bisa upload kegiatannya itu untuk memberi semangat buat yang lain. Saya kira ini saatnya kita bangkit bersama-sama untuk membangun
lautan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Begin dan Mas Andreas. Wah, ternyata kita sudah 1 jam lebih untuk membahas mengenai ikan karang ini. Tidak juga habis dengan 1 jam. Harusnya kita harus berjam-jam untuk bisa berdiskusi. Mungkin lain waktu kita diundang di kafe penyelaman. Artinya kafe sesungguhnya ya. Jadi untuk berbicara banyak mengenai ekosistem terumbu karang dan ikan karang. Terima kasih pada para narasumber dan pembahas. Terima kasih pula kepada para pemerhati, mereka yang sudah join di IG Live Sudut Terumbu ini. Sampai ketemu di lain waktu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan kita akan ketemu di Sudut Terumbu di episode berikutnya. Selamat malam, saya Munasik dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munasik, Malam. Sudut Terumbu ada salamnya nggak? Kita bikin nanti salamnya. Bang Nanti, Pak, ya. Begin yang masih muda. Sip. Di Belitung kita Oke, bikin selamat. nanti Pak, di Belitung. Ya, sampai ketemu nanti di Bangka Belitung, sampai ketemu nanti di Jakarta untuk membicarakan banyak hal tentang terumbu karang. Terima kasih Mas Andri, terima kasih Mas Begin. Saya tutup dulu IG Terima Live kasih. ini. Ya, sehat selalu. Terima kasih. Semua